Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Tiolina Mangunsong dari kelas 11 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis data regresi saya yang berjudul pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi. Pembahasan materi, di mana saya akan membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, metode, target penelitian, timetable, mind mapping, serta bakal ada gambar diagram pie chart dan ada perhitungan-perhitungannya juga. Kemudian ada latar belakang. Sektor pertanian, khususnya budidaya padi, merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Padi adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga ketersediaan dan produktivitas padi menjadi hal yang krusial. Namun, dalam praktiknya, banyak petani padi yang masih menghadapi kendala dalam meningkatkan hasil panennya. Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap hasil panen padi adalah modal kerja. Modal kerja diperlukan petani untuk membiayai kebutuhan operasional budidaya padi, seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, dan lain-lain. Jumlah modal kerja yang memadai dapat memungkinkan petani untuk menerapkan teknik budidaya yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen padi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat mengungkapkan seberapa besar pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi, serta memberikan wawasan bagi petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi. Yang kedua, mengetahui seberapa besar kontribusi modal kerja dalam meningkatkan hasil panen padi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi petani padi dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan produktivitas padi melalui pengelolaan modal kerja yang efektif. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh modal kerja dan luas lahan terhadap hasil panen padi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa fenomena pada hasil panen padi, khususnya berkenan dengan modal kerja dan luas lahan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber-sumber, salah satunya dari karya ilmiah mahasiswi UIN, yaitu Suci Asnalia. Selanjutnya ada target penelitian. Target penelitian berasal dari karya ilmiah mahasiswi UIN atau Suci Asnalia, yaitu warga desa Pasih Mali, Kecamatan Woila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Lalu ada timetable, di mana pada hari Senin tanggal 15 April 2024 kegiatan menentukan judul penelitian. Kemudian hari Selasa 16 April 2024 kegiatan judul sudah disetujui oleh guru pembimbing. Lalu 6 sampai 15 Mei 2024 kegiatan menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya ada mind mapping. Yang pertama itu ada where atau di mana, yaitu di desa Pasimali, Kecamatan Woila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Yang kedua ada when atau kapan, yaitu dibuat pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Lalu ada what atau apa, yaitu pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi. Yang keempat ada who atau siapa, yaitu warga desa Pasimali, Kecamatan Woila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Yang kelima ada why atau mengapa, yaitu untuk mengetahui korelasi antara pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana, yaitu dengan mencari di berbagai sumber internet. Selanjutnya ada hasil penelitian.
modal kerja sebagai X, hasil panen sebagai Y. Kemudian saya mengambil 20 orang dari karya ilmiah mahasiswi UIN atau Suci Asnaria, di mana modal kerja ditambah dapat hasilnya 72.475. Kemudian hasil panen ditambah keseluruhan dapat hasilnya 33.714. Kemudian di sampingnya ada X dikali Y, di mana hasil tambahnya 155.651.400 rupiah, dan X kuadrat di mana hasil penjumlahannya 330.827.939. Selanjutnya ada diagram pencar pengolahan datanya. Kemudian ada perhitungan SXY dengan SX kuadrat. Perhitungan SXY di mana hasil sum XY per N atau jumlah keseluruhan data dikurang rata-rata X dikali rata-rata Y. Selanjutnya kita masukin datanya, maka dapat hasilnya adalah 1.672.506. Kemudian perhitungan SX kuadrat di mana hasil sum X kuadrat dibagi N atau jumlah data dikurang rata-rata X kuadrat, kemudian dimasukin data-datanya dan dapat hasilnya 3.408.21. Ya. Selanjutnya ada perhitungan persamaan garis regresi di mana Y topi min Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat dikali X dikurang X bar. Terus kita masukin datanya, maka dapat hasilnya Y topi sama dengan 0,490756 X dikurang 92,5. Kemudian ada analisis korelasi di mana R sama dengan sigma XY min N kali X bar kali Y bar per akar X kuadrat min N kali X bar kuadrat dikali akar Y kuadrat min N dikali Y bar kuadrat. Kemudian kita masukin data-datanya, maka dapat hasil R sama dengan 0,938. Kemudian ada koefisien relasi di mana hasil R tadi kita kuadratin, maka hasilnya 0,88 dan tingkat korelasinya adalah kuat. Dan koefisien determinasi di mana hasil koefisien korelasi dikali dengan 100% dapat hasilnya 88%. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Karena hasil koefisien determinasi bernilai 0,88, maka terdapat korelasi positif kuat antara X dengan Y. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh modal kerja terhadap hasil panen padi. Sekian presentasi analisis regresi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.